Isu krisis energi dan kelangkaan bahan bakar minyak terus bergulir seakan tidak ada habisnya. Sebagai bagian yang hidup dan tinggal di bumi, sudah seharusnya kita untuk menjaga keberlangsungan energi yang ada di bumi. Salah satu hal yang sudah dilakukan ialah dengan pemakaian kendaraan hemat energi. Indonesia berperan penting dalam menyadarkan hal tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat, salah satunya dengan mengadakan kompetisi yang berkaitan dengan bidang hemat energi. Kontes Mobil Hemat Energi atau KMHE merupakan sebuah lomba mobil irit energi tingkat nasional yang tahun ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Republik Indonesia dengan menggandeng UPN Veteran Jawa Timur sebagai tuan rumah. KMHE 2022 ini diselenggarakan di sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kali ini bareng aku Priska dan aku sekarang sudah berada di sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, di sini kita bakalan lihat keseruan dari event kontes mobil hemat energi 2022 ini. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian, tapi aku ditemani oleh Pak Willy ya selaku wakil ketua pelaksana di event tahun ini ya. Gimana kabarnya Pak Willy? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Mungkin kita bisa sambil jalan-jalan ya Mas? Ya. Pak bisa lihat-lihat sambil lihat kondisinya gitu. Untuk gimana sih Pak perasaannya tentang UPN ini jadi tuan rumah event kali ini, event besar ini? Kita patut berbangga ya, sebenarnya ini adalah event pertama secara nasional di bidang otomotif ya. Oh, gitu. UPN hari ini menjadi penyelenggara secara nasional 3 event besar ya, salah satunya adalah KMHE ini. Nah, kita patut apresiasi juga karena tidak hanya dari teknik mesin saja, dari panitia-panitia yang ikut serta, ada dari ilmu komunikasi, kemudian juga ada dari FAD, arsitektur desain, kemudian fakultas-fakultas lain juga ikut menjadi pelaksana ya, panitia dalam acara ini. Oh, seperti itu ya. Mungkin bisa diceritain nggak Pak, kayak gimana nih ceritanya kok bisa UPN yang jadi tuan rumahnya ini? Mungkin ada cerita di baliknya. Kalau bagaimana UPN menjadi tuan rumah ini cukup panjang ya kalau diceritakan ya. Iya. Secara singkatnya saja, jadi waktu itu ada 3 universitas besar ya yang ikut mencalonkan untuk menjadi tuan rumah KMHE ini. Namun yang terpilih adalah KMHE dari UPN Veteran Jawa Timur. Karena yang pertama secara nasional juga ingin menjadikan Jawa Timur sebagai pusat kompetisi di tahun ini, dan kebetulan 2 calon lainnya juga dari Jawa Timur. Nah, kemudian secara kesiapan kita juga mempunyai background yang hampir sama dengan yang tahun lalu, yaitu di sirkuit Gelora Bung Tomo penyelenggaraannya, sehingga secara kesiapan juga pastinya lebih matang ya, soalnya kita punya kesiapan hampir mirip dengan UNESA. Oh ya, UNESA penyelenggara yang tahun lalu ya Mas? Iya, benar sekali. Oh, seperti itu. Nah, untuk pesertanya sendiri nih, apa saja tahapan yang dilalui peserta di event KMHE ini? Kayak tahapan dari awal sampai bisa berada di Gelora Bung Tomo ini? Iya, dari awal untuk tahapan-tahapan yang harus dilalui, pertama adalah administrasi ya tentunya ya. Dari administrasi, kemudian kita mulai inspeksi secara virtual video. Jadi para peserta nanti mengirimkan video inspeksi, baik itu bagaimana dia inspeksi dari pos 1 sampai pos 8. Nanti setelah lulus kemudian kita umumkan. Awalnya yang 100 tim, kemudian dikerucutkan menjadi 40 tim. Oh, saat ini 40 ya? Iya, saat ini hanya 40 tim yang masuk ke dalam event ini. Kemudian nanti di acara hanya, kemudian nanti melalui proses inspeksi lagi. Jadi di sini ada 8 pos ya. Nah, nanti ada 8 pos, melewati 8 pos tersebut, sehingga nanti baru bisa masuk ke race. Gitu. Oh, harus lolos di 8 pos ini baru bisa nanti race. Iya, Race untuk ini. Oh, seperti itu. Nah, untuk apa
apa ada goals khusus nih dari tuan rumah sendiri untuk event KMHI tahun ini? Yang utama kita harus dari penyelenggaraan sukses ya tentunya ya. Sukses. Jadi bagaimana kita menyelenggarakan acara ini sukses dengan sukses, kemudian dari sisi tim peserta karena UPN hari ini juga mengirimkan peserta dari konsep urban kategori distrik. Iya. Jadi target utamanya juga harus menang. Nah itu yang diinginkan oleh pimpinan UPN, Pak Rektor ya Pak Rektor, sehingga target khusus kita adalah menang dan sukses untuk acara ini. Oh, oke. Jadi harapannya sebagai tuan rumah ini UPN juga kan ikut lomba, berarti juga harapannya bisa ikut menang menjadi juara gitu ya, Benar Pak ya. sekali. Nah, untuk harapan untuk event KMHI di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Iya, kita mendapat masukan ya, terutama dari beberapa peserta dan dosen pembimbing, sehingga harapannya di mana untuk evaluasi dari yang diberikan, seperti nanti tidak adanya tentatif jadwal yang diberikan, kemudian masalah terutama LO ya, kita kemarin banyak sekali dapat komentator ataupun saran untuk LO agar tidak memberikan saran secara langsung, sehingga nanti ada satu pimpinan di mana LO nanti memutuskan memberikan pendapat dari pimpinan tersebut gitu. Jadi satu suara. Jadi sehingga event kedepannya semoga nanti secara struktur organisasi penyelenggaranya lebih baik seperti itu. Oh, mungkin kayak informasi yang diberikan cukup satu pintu saja. Iya, benar sekali. Itu. Oh, seperti itu. Oh, baik. Terima kasih Pak Willy atas waktunya, udah jalan-jalan singkat sama udah ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang event KMHI ini. Iya, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, jadi teman-teman tadi kita kan udah jalan-jalan bareng nih dan juga udah ngobrol-ngobrol, udah ada tahu informasi singkat lah tentang KMHI ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu, KMHI ini diikuti oleh berbagai universitas di Indonesia. Nah, pastinya penasaran kan dengan kisah seru di balik proses pembuatan mobil hemat energi ini. Yuk kita lihat keseruannya. Setelah sedikit mengenal tentang KMHI bersama Pak Willy, nggak afdol rasanya kalau kita nggak lihat keseruan dari berbagai tim yang mengikuti kontes ini. For your information, ternyata ada tim yang telah menjadi juara berturut-turut dalam kontes mobil hemat energi. Nah, penasaran bukan dengan tim tersebut? Saksikan cuplikannya berikut ini. Jadi kita mulai membangun ini itu zamannya dari alumni kami. Jadi tim ini terbangun dari tahun 2011. Kita dari awal sudah meriset mengenai mobil listrik yang dulunya KMHI itu namanya IEMC, Indonesia Energy Marathon Challenge. Sekarang yang KMHI kita sudah ikut dari tahun 2011. Dan kemarin sebelum mengikuti final race week di venue GBT ini, teman-teman sudah mempersiapkan mobilnya secara teliti, dan terutama kita juga membaca regulasi supaya kita lolos ke race final ini. Untuk motivasi kami, karena kami dari awal membentuk tim ini untuk apa ya? Untuk ya kita intinya pengen menciptakan sebuah terobosan di bidang otomotif yang dimana kita membuat mobil sehemat-hemat mungkin dan seringan-ringan mungkin, dan kita aplikasikan mungkin dari mata kuliah yang kita dapatkan, kita aplikasikan ke mobil ini. Terus kita kan juga tiap tahun kan pasti ada namanya riset, dan pasti tiap tahun berubah dan pasti tiap tahun ada inovasi. Kalau masalah inspirasi, sebenarnya mobil ini didesain seperti ini itu awalnya dari tahun 2015 hingga tahun 2016, terusnya hingga sekarang tahun 2022. Cuma dari kitanya sendiri pribadi itu selalu pasti ada inovasi atau yang berbeda dari tiap tahunnya, dan semuanya itu baik hitungan, baik kalkulasi, dan baik desain benar-benar kita hitung semua lah untuk sebelum membuat mobil ini.
Kalau kendala sih mungkin sejauh ini tidak ada kendala ya untuk dari tim kami. Mungkin kita kendalanya saat sudah berhasil membuat mobil ini, cuma saat trial itu kita biasanya dikendala cuaca sih. Biasanya kita trialnya kan malam sampai pagi itu biasanya terkendala karena hujan gitu sih. Jadi kebetulan saya tahun lalu terus ada driver saya sama mekanik elektrik saya itu tahun kemarin juga ikut KMHI ini di sini juga, tapi penyelenggaranya tuan rumahnya kalau itu UNESA kan, kalau sekarang UPN. Dan mungkin itu aja sih, kita dari tiap tahun pasti kita ikut kompetisi ini kok gitu. Mungkin kalau pembelajaran dari tahun lalu sampai sekarang ini sih dari segi teknisnya mungkin kita lebih ke bobot mobil sih. Dari bobot mobil yang tahun lalu masih overload, terus kemudian tahun ini alhamdulillah kita sudah reduce sedikit-sedikit. Kemudian dari masalah teknis ketika kita race ke tahun lalu kebetulan driver saya masih ada miskom dan salah ketika mekanisme race-nya. Dan sekarang alhamdulillah juga masih lancar-lancar saja gitu sih. Kalau harapan kami di KMHI tahun ini dan tahun berikutnya mungkin sesuai semboyan kami semua, Lamborghini juara 1, kita udah 3 tahun juara bertahan, semoga tahun keempat ini tetap jadi juara bertahan. Kemudian untuk kontes mobil hemat energi tahun mendatang lebih ini sih dari segi scrutineering, kemudian dari panitianya mungkin lebih meminimalisir kesalahan, kemudian lebih mempertegas saat scrutineering. Dan mungkin yang perbedaan dari tahun kemarin sama tahun ini mungkin saya lihat waktu scrutingnya tahun ini mungkin lebih tegas dan langsung kita diberi wadah untuk jalan tengahnya. Tadi kita udah lihat nih keseruan dari salah satu tim asal Surabaya. Mau lihat keseruan tim lainnya? Kita geser ke tim yang datang dari pulau tetangga yang harus menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam untuk mengikuti kontes mobil hemat energi 2022. Untuk tahapannya sendiri sangat banyak. Jadi kami itu mulai bergerak tuh di bulan Mei dengan awal itu mengumpul anggota, kemudian barulah kami mulai berdiskusi, mengumpulkan bahan-bahan, cara-cara pengerjaan, hingga akhirnya kami mulai mengerjakannya dan jadi seperti sekarang ini. Kalau dari kami sendiri, dari tim Marapi Tim, latar belakang kami mengikuti KMHI ini adalah untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang telah kami pelajari di kampus, serta menambah ilmu kami lagi lebih baik gitu. Untuk inspirasi sendiri sebenarnya kami lebih mengambil inspirasi dari mobil yang tahun kemarin, di mana mobil tahun kemarin itu masih banyak kekurangan. Disinilah kami mengembangkannya menjadi Marapi Evo 2. Kalau pembelajaran itu sangat banyak sekali dari tahun lalu, di mana kami pada tahun lalu itu hanya mencapai finish 1 kali, dan alhamdulillah itu masuk kategori mendapatkan juara 2. Tapi walaupun itu menang, tapi kami masih merasa kurang, dan itu kami menjadikan suatu pelajaran untuk menciptakan Evo 2 agar menjadi lebih baik lagi. Kalau kendala itu sangat banyak, di mana kami mengerjakan Marapi Evo 2 ini disambil dengan kuliah. Sambil kuliah, pulang kuliah kami kerjain, kami libur juga, kami korbankan libur kami untuk mengerjakan Marapi Evo 2 ini. Bahkan yang sudah magang pun ikut juga mengerjakannya. Untuk kendala mungkin lebih banyak ke internal sama masalah metode pengerjaan. Dalam membawa mobil Marapi Tim Evo 2 ini kami hanya menggunakan minibus itu. Untungnya minibusnya itu cukup muat untuk mobilnya. Dengan waktu 3 hari 3 malam dari Padang di Surabaya, jalur darat itu sangat berat dan melelahkan. Harapan kami di
di tahun berikutnya semoga kami dapat lebih baik lagi, dapat lebih hemat lagi tentunya, dan menjadi yang terbaik. Usaha yang diberikan oleh tim dari Padang patut untuk diacungi jempol. Eits, tapi tim dari luar Pulau Jawa lainnya gak kalah keren dong. Ada tim Weimana dari Universitas Udayana Bali yang akan berbagi keseruan di balik KMHE 2022. Penasaran kan? Langsung saja kita simak kisahnya. Yang pertama, kami mendaftar seleksi administrasi pada KMHE ini, kemudian kami lolos seleksi administrasi, kami mengikuti seleksi yang kedua yaitu seleksi proposal dan uji video technical inspection. Kemudian setelah itu kami lanjut ke tahap final ini. Kita sebagai tim mempunyai ketertarikan pada dunia otomotif dan juga kita untuk memajukan teknologi dan riset di Indonesia. Karena kita di Bali, kita kurang infrastruktur yang pertama, yang kedua untuk mencari bahan-bahan itu di Bali agak sulit ya Mbak ya. Dan juga SDM di Bali kurang seperti di Jawa lah. Pada tahun lalu kita emang ikut dan ada dari anggota tahun lalu juga. Pembelajaran yang dapat kita ambil itu yang pertama adalah kita merancang bodi baru. Kemudian ada di beberapa sektor di bagian elektrikal dan di bagian sasis yang kita perbarui. Ceritanya sih lama nunggunya di Jawa sih Pak, karena kita kan ngirim dari Bali pakai truk itu. Agak sedikit takut juga mobilnya kenapa-kenapa di jalan. Harapan saya untuk tahun selanjutnya acara lebih megah, kemudian panitia-panitia lebih gercep dari tahun ini. Dan panitia maupun volunteer maupun juri juga lebih konsisten lah dalam memberikan argumen-argumen dan memberikan spekulasi tentang mobil, terutama untuk spesifikasi itu harus berpatokan pada regulasi, jangan ada yang melenceng. Kita udah melihat para tim keren dari ITS, Universitas Udayana, hingga Politeknik Negeri Padang. Tapi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak kenalan juga sama tim dari tuan rumah, yaitu tim Delta Fox dari UPN Veteran Jawa Timur. Kenapa mobil ini dinamain Kalimasada? Karena Kalimasada sendiri itu wujud dari suatu pewayangan dalam istilah pewayangan, yaitu berupa jimat atau kitab yang dikeramatkan. Nah, Kalimasada sendiri juga ada istilah dari kalimat syahadat, yang dimana itu adalah dua kalimat yang sangat-sangat penting. Mobil Kalimasada sendiri diunggulkan di kelasnya, yaitu kelas listrik ya. Ini adalah mobil berkonsep urban listrik yang dimana menggunakan penggerak motor listrik itu sendiri, dan yang diunggulkan adalah bodinya yang sangat-sangat kekinian. Jadi urban konsep ini diambil dari mobil yang pada umumnya yang sudah beredar di jalanan seperti itu. Oke, untuk kendalanya sendiri untuk membangun mobil ini adalah salah satunya adalah tentang kita untuk mempelajari suatu hal yang baru. Hal yang baru itu berupa sistem kelistrikan itu sendiri. Kita dari tim Delta Fox terdiri dari beberapa anggota yang dimana itu kita berasal dari jurusan teknik mesin. Nah, kita dari teknik mesin sendiri itu juga masih belajar tentang kelistrikan itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu kendala yang kita alami untuk membangun mobil Kalimasada ini. Harapan untuk tim Delta Fox ke depannya, karena kita ini adalah lomba yang pertama, jadi harapan kami sebagai tim Delta Fox ke depannya adalah mengevaluasi hasil yang didapat pada kontes tahun ini untuk memperbaiki dan memperoleh hasil yang lebih baik di tahun yang akan datang.
masuk ke penghujung acara, ada pesan dari Dr. Iman selaku juri pada KMHE 2022 ini. Jadi mudah-mudahan dengan ini UPN bisa belajar banyak gitu ya, menghadapi masalah saya bilang krisis energi, karena energi itu kalau saya bilang itu oksigennya ekonomi dunia gitu. Jadi kalau kita bisa mahasiswanya mulai tahu tentang energi, terutama untuk bahan bakar, itu masa depannya insya Allah bisa baik. Karena kunci di dunia itu adalah energi selain pangan ya. Nah, itu tadi segala kisah dan juga keseruan dari event KMHE 2022 yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Dengan adanya event ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk kreativitas para mahasiswa di seluruh Indonesia untuk merancang mobil hemat energi yang pastinya aman dan juga ramah lingkungan di tengah krisis energi dan juga kelangkaan minyak dunia. Nah, jangan lupa saksikan terus episode Jelajah Kampus selanjutnya hanya di channel UPN Televisi Jatim, dan tak lupa juga pantengin terus sosial media UPN Televisi Jatim untuk mengetahui updatean terbaru dari kami. Akhir kata, aku Priska Almatia pamit undur diri. UPN Televisi, sedap semangat dalam berkreasi.